Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mustafa Al-Ahyar, NPM 23312030 dari kelas Informatika 23. Di sini saya akan menjelaskan apa sih divide and conquer dalam sebuah algoritma. Jadi, divide and conquer intinya ini adalah paradigma pemecahan masalah yang memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan secara independen dan solusinya digabungkan untuk memecahkan masalah awal. Pendekatan ini sangat efektif untuk masalah yang menunjukkan dua sifat. Yang pertama yaitu submasalah yang tumpang tindih, kedua substruktur optimal. Intinya ia menyederhanakan masalah yang rumit dengan menyelesaikan sepotong demi sepotong. Dengarannya menarik, bukan? 3 langkah membagi dan menaklukkan. Membagi dan menaklukkan dapat dibagi menjadi 3 langkah yang jelas. Yang pertama yaitu membagi atau divide. Pertama, Anda membagi masalah utama menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Langkah ini mengurangi kompleksitas dan membantu mengisolasi masalah menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami. Kedua yaitu conquer. Setelah di-divide, setiap submasalah dipecahkan secara independen. Terkadang hal ini dapat melibatkan rekursi atau teknik lain untuk mendapatkan solusi bagi setiap bagian. Yang ketiga yaitu gabungkan. Terakhir, solusi untuk submasalah digabungkan untuk membentuk solusi keseluruhan untuk masalah semula. Bayangkan seperti memecahkan teka-teki. Pecahkan teka-teki tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Selesaikan setiap bagian, lalu susun potongan-potongan tersebut menjadi gambar yang lengkap. Adapun keuntungan membagi dan menaklukkan atau divide and conquer, yaitu kita menggunakan divide and conquer berikut ini beberapa keuntungannya. Yang pertama yaitu efisiensi. Dapat secara signifikan mengurangi kerumitan waktu dalam memecahkan masalah tertentu. Kedua yaitu paralelisme. Karena submasalah bersifat independen, submasalah tersebut seringkali dapat dipecahkan secara paralel, yang menjadikan strategi ini hebat untuk prosesor multi-inti modern. Yang ketiga yaitu kesederhanaan dalam rekursi. Divide and conquer selaras dengan pendekatan rekursif, memungkinkan solusi yang bersih dan elegan untuk masalah yang mungkin tampak rumit pada awalnya. Jadi yang keempat yaitu penerapan yang luas. Digunakan dalam algoritma penyortiran seperti merge sort, algoritma pencarian, dan bahkan dalam bidang seperti geometri komputasional dan ilmu data. Selanjutnya yaitu tantangan, adu, dan kuasai. Namun, seperti teknik lainnya, divide and query bukannya tanpa tantangan. Yang pertama yaitu tantangannya overhead rekursi. Panggilan rekursif dapat menghabiskan banyak sumber daya, terutama jika tidak dioptimalkan dengan teknik seperti memorisasi. Yang kedua yaitu menggabungkan solusi. Langkah kombinasi terkadang bisa serumit masalah awalnya, sehingga membuat proses keseluruhan menjadi kurang efisien. Yang ketiga yaitu tidak selalu berlaku. Tidak semua masalah dapat dipecahkan sedemikian rupa, sehingga divide and conquer dapat bekerja secara efektif. Misalnya, masalah tanpa struktur submasalah yang jelas mungkin tidak akan mendapatkan manfaat dari pendekatan ini. Jadi, di mana divide and conquer ini digunakan? Jadi, di mana divide and ini dan conquer sebenarnya digunakan, yaitu ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu penyortiran dan pencarian. Algoritma seperti merge sort, quick sort, dan
binary search adalah aplikasi klasik. Yang kedua yaitu pemrograman dinamis. Masalah seperti perkalian, rantai matriks dapat memanfaatkan prinsip bagilah dan taklukkan atau divide and conquer. Yang ketiga yaitu struktur data. Algoritma yang efisien untuk membangun pohon, tumpukan, atau grafik yang sering digunakan pendekatan ini. Yang keempat yaitu aplikasi di dunia nyata. Dari pemrosesan gambar hingga pengoptimalan jaringan, divide and conquer adalah alat yang mendukung banyak teknologi modern. Ya, kita sudah sampai di penghujung video ini yaitu tentang kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, algoritma divide and conquer adalah konsep dasar dari ilmu komputer yang mewujudkan esensi pemecahan masalah dengan memecah masalah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan independen. Algoritma ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan jelas dan efisien. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.